Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Perpus Info UPI angkatan 2020. Di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis dan faktor-faktor kebutuhan informasi seseorang. Adapun anggotanya yaitu yang pertama ada Devira Nurhaliza Zain, yang kedua ada Muhammad Yoga Lazuardi, yang ketiga Sania Supatunida, lalu Safira Gita Supriyanto. Yang pertama, saya akan memaparkan jenis-jenis kebutuhan informasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, oleh Yusuf tahun 1995 ada dua, yaitu informasi lisan dan informasi terekam. Yang kedua, menurut Buha tahun 1988 ada 4, yaitu pendekatan kebutuhan mutakhir. Yang kedua, pendekatan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan mendalam. Dan yang keempat, pendekatan kebutuhan yang lisan. Yang ketiga, menurut Lalo tahun 2002 ada 4, yaitu sosial atau praktis. Yang kedua, rekreasi. Yang ketiga, profesional. Dan yang keempat, pendidikan. Kemudian yang keempat ada dari Lalo lagi tahun 2002 ada 5, yaitu conceptual information. Yang kedua, empirical information. Yang ketiga, procedural information. Yang keempat, policy information. Dan yang kelima, directive information. Dan yang terakhir, menurut Jarak Flynn tahun 2003 ada 3, yaitu informasi yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua, informasi yang berkaitan dengan wilayah. Dan yang ketiga, informasi sebagai pemecahan masalah. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan informasi menurut Gorman tahun 1955. Yang pertama ada unrecognized needs, yaitu kebutuhan informasi eksternal atau dari luar untuk pemustaka, seperti kebutuhan informasi tambahan untuk pemustaka yang mungkin tidak mereka ketahui, tapi bisa untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi mereka. Yang kedua ada recognized needs, yaitu kebutuhan informasi yang berasal dan diakui oleh pemustaka, seperti informasi yang ditunjukkan lewat ciri-ciri agar pustakawan mengenali informasi yang relevan untuk diberikan kepada pemustaka. Yang ketiga ada pursued needs, yaitu kebutuhan informasi yang dikejar atau diinginkan oleh pemustaka, seperti informasi penting yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Yang keempat ada satisfied needs, yaitu kebutuhan informasi yang mereka senangi atau sukai, biasanya terkait hobi atau informasi menarik bagi masing-masing pemustaka. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kebutuhan informasi menurut Fatmawati. Nah, sejatinya pemustaka itu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat terjadi apabila pemustaka memiliki kesenjangan pengetahuan, yaitu kesenjangan pengetahuan yang dimiliki dengan kesenjangan pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, keadaan lingkungan pemustaka juga dapat mempengaruhi peranan sosial dan kebutuhan individu pemustakanya. Secara umum, kebutuhan informasi pemustaka terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu kebutuhan informasi secara lisan, yang mana informasi tersebut hanya bisa dirasakan, didengar, dan dilihat saja. Sedangkan yang kedua itu ada informasi yang terekam, yang mana informasi tersebut itu terdokumentasikan dalam berbagai bentuk bahan pustaka yang dikelola di perpustakaan, baik bersifat ilmiah maupun tidak ilmiah. Kemudian dijelaskan menurut Toge sebagaimana dikutip oleh Lalo tahun 2002, kebutuhan informasi pemustaka juga dapat dikelompokkan berdasar pada karakteristik pemustakanya yang membagi jenis kebutuhan informasi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada sosial pragmatis, dan yang kedua itu ada rekreasi, yang ketiga ada profesional, dan yang terakhir itu ada pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada jenis kebutuhan informasi. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi setiap pemustaka berbeda-beda, karena keragaman profesi pemustaka dan karakteristiknya akan mempengaruhi informasi yang dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi, pemustaka juga akan menentukan mengenai cakupan informasi siapa saja yang dibutuhkan dan hasil informasi yang diperoleh. Di sini ada jenis kebutuhan informasi menurut para ahli, yaitu Chowdhury. Beberapa sifat kebutuhan informasi, yaitu yang pertama konsep yang relatif, yang kedua berubah periode, yang ketiga berbeda satu sama lain, dan yang terakhir yang keempat dipengaruhi oleh lingkungan. Karakteristik kebutuhan informasi yang dapat menunjukkan wujud dari kebutuhan informasi pemustaka, yaitu yang pertama demokratis, dan yang kedua konteks, ketiga frekuensi, keempat kemungkinan, kelima kepentingan, dan yang terakhir yang keenam kerumitan. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalnya teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan, boleh ya di kolom chat ditanyain aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.